البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan syarah Subul Salam yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah. Masih di bab yang ke-8 di kitab Thaharah babul ghusli wa hukmil junub, bab tentang mandi dan hukum orang yang junub. Sebenarnya pada pertemuan terlewat tata cara mandi yang dibahas. Demikian juga mandi-mandi yang wajib, yaitu mandi Jumat. Demikian juga mandi janabah. Demikian juga yang lainnya sudah kita sebut kemarin. Kemudian juga tata cara tentang mandi yang disebutkan, dan yaitu pertama mengawali dengan mencuci kedua telapak tangan, ya, kemudian menuangkan dari air yang di tangan kanan ke tangan kiri, kemudian mencuci kemaluan, ya, kemudian memukulkannya, yang mencuci dengan tangan kiri, kemudian memukulkan ke tanah atau tembok, kemudian berwudu, kemudian mengambil air, ya, kemudian menyela-nyela di pangkal-pangkal rambut kepala, kemudian mengguyur kepala 3 kali. Ya, demikian. Kemudian menuangkan ke anggota badan semuanya. Kemudian baru mencuci kedua kaki. Ya, demikian. Ini dinamakan dengan ghusl akmal, yakni mandi yang sempurna. Ada di situ ghusl yujzi yang bisa mencukupi. Ya, apapun yang penting kita mandi sudah, itu yang mencukupi. Bahkan orang yang masuk ke kolam renang memasukkan semua badannya ke dalam air, itu sudah cukup. Kalau dia niat mandi sudah cukup. Tapi ini kan ada yang afdol, kan demikian. Kemudian kita baca dulu, ya. Ada beberapa permasalahan sebenarnya yang disebutkan tentang tata cara wudu yang sudah kita sebutkan. Ya, tata cara mandi junub yang kita sebutkan. Kemudian juga kita ulangi tentang permasalahan seorang yang dihitung mandi, apa kemudian langsung bisa sholat? Menurut mazhab Syafi'i, ya, maka itu adalah boleh. Bahkan disebutkan oleh Imam Baihaqi, ini termasuk ulama yang sangat mendukung mazhab Syafi'i. Bahkan disebutkan setiap orang itu butuh kepada Imam Syafi'i, kecuali Baihaqi. Bahkan Imam Syafi'i butuh kepada Imam Baihaqi setelahnya. Kenapa? Karena Imam Baihaqi banyak menolong mazhab, ya, Syafi'i, yakni Imam Syafi'i. Disebutkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa ayyu wudu'in atam minal ghusl. Dan wudu yang mana yang lebih sempurna dari mandi? Idza ajnaba apabila kemaluan itu junub. Ini maknanya bahwa mandi itu adalah mencukupi, melebihi dari wudu. Ya, demikian. Semua sanad sahih dari asar atau ucapan Abdullah bin Umar ini. Sehingga Imam Baihaqi membuat bab yang jelas, dalil ala dukhul wudu fil ghusl. Dalil tentang masuknya wudu di dalam mandi. Maksudnya apa? Seseorang kalau mau sholat Jumat langsung mandi saja kemudian sholat, tidak perlu berwudu. Karena apa? Karena ini masuknya wudu di dalam mandi. Wa sukut matmadah wa istinsyaq, bahkan mengatakan dengan lafaz yang jelas. Dan hilangnya kewajiban untuk berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu. Ya, walaupun kita berpendapat memang memenuhi syarat. Jadi antum pemain langsung mau sholat Jumat ya, kemudian mandi tidak perlu wudu, tapi syaratnya ini zaman Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, disebutkan di sini. Kesimpulannya itu apa? Kita boleh langsung demikian kecuali dengan kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya ketika apa? Ketika mandi tersebut. Paham? Jadi tidak cukup kita mandi saja. Tetapi bagaimana? Tetap kita juga memasukkan air ke hidung, demikian juga berkumur-kumur. Ya, itu, masukkan air ke hidung, kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu. Langsung sholat boleh. Ya, demikian. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah enggak. Itulah yang kita perhatikan kebanyakan kaum muslimin Indonesia. Mandi langsung sholat, tidak perlu wudu. Kenapa? Ini tadi
ucapan Ibnu Umar, ya. Ya, ini kesimpulannya bahwa di dalam seseorang itu mandi masuk di situ wudu, kan itu, masuk di situ wudu, walaupun tidak tertib. Tidak tertib cara wudunya, kan demikian. Itu kesimpulannya, ya. Jadi yusil ghusl anil wudu idza nawa rawal hadas akbar. Ya, mencukupi mandi itu dari wudu apabila meniatkan untuk mengangkat hadas akbar. Ya, boleh kalau kita mau melakukan, walaupun lebih bagus apa? Kita mandi kemudian berwudu lagi. Lebih aman dari perselisihan. Ya, kalaupun kita melakukan, ya kita mandi kemudian apa? Kemudian kita berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu dan mengeluarkan air tersebut. Ya demikian. Ibnu Utsaimin boleh mengatakan ya, al-istihmam idza kana an janabah, mandi apabila dia itu karena junub, fa inna yakfi anil wudu, mandi mencukupi dari wudu. Di qouli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub, maka bersucilah. Nah, ini mandi. Wa idza nawa bidzalik, jadi menunjukkan apa? Berarti kalau junub mandi sudah cukup, kan gitu. Dan inilah dalil Syafi'iyah juga. Jadi mandi cukup, tidak perlu wudu. Wa idza nawa bidzalika rafa'al hadats, bila meniatkan dengannya itu mengangkat junub. Wa tamatmadha wa istanshaqa, ini yang menjadi dalil. Itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Itu saja mengeluarkan. Fa innahu yartabil hadas anhu asghar wal akbar. Sungguhnya itu mengangkat hadas akbar, ya, hadas yang kecil, ya, kentut, ya, dan sebagainya, wal akbar dan besar. Itu. Jadi mandi itu mewakili wudu juga. Alhamdulillah. Seperti seorang yang itu haji otomatis umrah, kan demikian. Kemudian disebutkan juga tentang tata cara ya wudu tersebut, tata cara mandi. Ya, seseorang yang meniatkan mandi junub dan untuk mandi Jumat adalah mencukupi apabila meniatkan keduanya, satu kali mandi. Apakah wajib untuk menggosok ad-dalk? Kesimpulannya adalah tidak, sunnah saja. Menggosok-gosok itu sunnah saja. Apakah wajib untuk kemudian tertib? Demikian juga berkelanjutan, ya, ketika seseorang mandi. Ya, tidak ada. Mandi, mandi sudah langsung. Tidak ada kemudian seperti wudu itu tidak. Kemudian apakah harus mandi itu 3 kali? Ya, mencucinya, menggosoknya 3 kali, tidak diwajibkan. Tapi seperti kepala tadi 3 kali bagian atas, ini kanan, kiri, kemudian tengah, demikian. Kemudian apakah yajibu isal ma ila usul lihya? Apakah wajib untuk sampainya air di pangkal-pangkal jenggot lihya? Kesimpulan adalah na'am, ya. Demikian juga kalau dia itu kasifah, lebat juga. Ya, karena syaratnya ketika orang mandi basyarah atau kulit itu terkena apa? Air. Jadi ini perhatikan. Kalau yang dia itu tidak banyak atau tidak lebat jenggotnya, insya Allah mudah. Tapi kalau lebat diusahakan. Ya, entah bagaimana, atau gayung dimasukkan umpamanya jenggotnya di situ. Ya, demikian. Yang jelas bahwa basyarah atau kulit terkena apa? Terkena air. Demikian. Soal Ibnu Rajab rahimahullah taala, "Ummatu Syafi'i wujubu isal ma ila batin lihyah wa in kana katsifa bil janabah." Ya, pada Syafi'iyah wajib ya sampainya air di batin, bagian dalam dari jenggot. Walaupun ya dia itu adalah apa? Lebat. Ketika mandi junub, dunal wudu, bukan wudu. Demikian disebutkan. Jadi itu kesimpulan demikian. Kemudian kapan mencuci kedua kaki kalau ingin kita mandinya sesuai sunnah namanya, kan itu. Walaupun mandi apapun boleh, kan itu. Ini kalau ingin sesuai sunnah setelah atau sebelum. Duanya boleh. Supaya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ya Nabi ghusala qadamaihi mal wudu. Ini beliau mencuci kedua kakinya bersama dengan wudu. Berarti di awal. Hadis Maimunah akhara, Nabi mengakhirkan kedua kaki. Boleh di depan atau di belakang. Ya demikian. Kemudian hukum memakai tansyiff, ya ini memakai
handuk atau mindil, yaitu sapu tangan sudah lewat, ya terjadi perselisihan para ulama, kesimpulannya boleh kedua-duanya. Saya mengatakan di Maimunah, Nabi menolak untuk menerima sapu tangan atau handuk tersebut. Bahkan ini menjadi dalil orang-orang yang mengatakan boleh tidak pakai. Kenapa? Ya menunjukkan apa? Kebiasaannya Nabi menerima kan itu. Kalau kemudian sudah tahu Nabi tidak akan menerima, tidak akan dilakukan oleh Maimunah. Boleh alam demikian. Ini mungkin kebiasaannya Nabi biasa menerima handuk di waktu itu, mungkin karena musim panas beliau menolaknya. Walaupun yang sisi lain orang yang mengatakan tidak pakai handuk pun mengatakan itu Nabi menolak. Keduanya sama-sama kuat, tidak ada dalil yang kemudian menyebutkan ya tentang masalah ini sehingga boleh keduanya. Khususnya ketika musim dingin ya demikian. Bagaimana apabila kentut ketika di sela-sela mandi? Ya, tadi kan kita katakan bahwa itu mencukupi, mandi itu mencukupi wudhu padanya. Maka dikatakan tetap sah, walaupun dia kentut umpamanya ketika mandi adalah sah. Ya, dia anal hadas la yunafil ghusl, karena hadas atau kentut tidak meniadakan mandi itu. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya di Syarh Muhadzab, yajibu isal ma ila gudun, ya wajib sampainya air. Ini benar-benar kita perhatikan ketika mandi. Di ya kerutan-kerutan, gudun kerutan-kerutan, entah di perut, ya mungkin gemuk umpamanya, kerutan-kerutannya itu harus kena air. Ya. Minar rajul wal mar'ah, laki-laki dan perempuan. Wadahul surah, bagian dalam dari apa? Pusar. Pusar nih. Tahu pusar kan? Ya ini. Ini diperhatikan juga. Ya, demikian juga wabatinul udunain, bagian dalam dari kedua telinga. Walidain, kemudian apa? Ini ketiak, kedua ketiak. Wa baina ili, ya ini di antara ya dua pantat, ini belahan pantat ini. Wa asabi rijlain, jari jemari, sela-sela jari jemari dari kaki. Ya, mimaqad yaqbal anhu, kadang-kadang orang meremehkan. Wa batil ilain ini tadi sebutkan. Demikian juga wal ukan, ya, bagian-bagian yang ada di perut dan sebagainya. Adapun bagian dalam dakhilul ainain la istahab, bagian dalam dari kedua mata tidak dikatakan sunnah. Semua Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau buta karena itu. Sungguh-sungguh dia ketika wudu masukkan air ke mata membuat dia buta. Berikutnya hadis yang ya berikutnya yang oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis nomor 12, yaitu hadis yang ke-110. Wa Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini tentang apa? Apakah seseorang yang rambutnya lebat ketika mandi melepas ya ikatannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan di sebuah Imam Muslim, qultu, katakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini meratun asyaddu syar ra'si, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang sangat lebat rambut kepalaku, sangat lebat. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa anquduhu li ghusl janabah, apakah aku melepasnya, melepas ikatan, naqdun, ya ini melepaskan kuciran kalau kita kan, atau ikatan untuk mandi janabah, junub. Ketika mandi junub, apakah kemudian harus melepas kucirannya itu atau ikatannya? Kan demikian, perempuan apalagi rambutnya panjang. Wa bi riwayatin wal haidah, yakni demikian juga mandi haid. Adapun lafaz mandi haid, maka Syekh Al-Albani beliau menghukumi itu adalah syadz. Ya. Adalah nyeleneh, dhaif. Ya. Abdul Razzaq As-Sunani menyelisihinya Yazid bin Harun. Ya. Demikian juga As-Sauri, Urwahu An-Sauri, tanpa tambahan, meriwayatkannya dari Imam Syauri tanpa tambahan haidah. Ini kesimpulannya adalah syadz. Berarti cuma apa? Mandi junub, kan demikian. Kalau Nabi mengatakan la, tidak. Inama yakfiki, hanyalah cukup bagimu antahsi, untuk menuangkan ala ra'siki, atas kepalamu salah sahasayat, 3 kali tumpahan, 3 kali tuangan. Rawi Muslim, riwayat Imam Muslim. Di sini jelas menunjukkan bahwa tidak wajib untuk melepas ikatan, kan demikian. Tetapi terjadi kesepakatan atau semisal itu ulama yang rajih saja, bahwa wajib air
ya air mandi itu mengenai basyarah, kulit kepala. Paham? Ya, jadi hadis ini digiring disebutkan oleh para ulama bahwa tanpa dilepas ikatan atau kuciran itu, bahwa airnya itu sampai ke kulit kepala. Paham? Jadi tidak perlu diikat. Ya, sehingga dikatakan ya, isal ma ilal basyarah wajibah. Jadi sampainya air ke kulit kepala itu adalah wajib. Ya. Jadi idalam yasil wajib naqdu. Apabila tidak sampai air itu ke yakni kulit kepala, maka wajib untuk dilepas ikatannya itu. Paham? Ini kalau tidak sampai wajib dilepas. Karena kesimpulannya itu adalah untuk sampai air itu di kulit. Itu yang perlu diperingatkan. Seperti tadi kita sebutkan untuk kita mencari-cari tempat-tempat yang kemungkinan kita lalai. Ya, sebagian berpendapat bahwa ada wujub ghusl sya'r mar'ah kullah. Tidak ada wajibnya. Tidak wajib untuk mencuci kepala. Ini rambut kepala perempuan. Ada rambut kepala tidak wajib untuk terkena air. Tetapi untuk kulit iya. Tapi untuk aman ya, karena sudah ada ucapan Syekh bin Baz sudah mengatakan idza wasala al-ma' ila jami' sya'riha. Syarah apabila sya'riha. Apabila sampai air di semua dari rambut perempuan tersebut, bagian yang tampak atau yang tersembunyi, ya, tanpa dia itu melepas ikatan itu, tidak wajib untuk melepas itu. Paham? Jadi kesimpulannya kalau saya bin Baz berpendapat itu pendapat jumhur, tanpa dilepas kalau sampai air itu di rambut semuanya yang tampak atau yang tersembunyi, demikian juga kulit ya, tidak perlu dilepas, tidak apa-apa. Itu amannya adalah demikian. Syekh Muhammad bin Ibrahim disebutkan di Tawdil Ahkam Ramadhan mengatakan bahwa untuk haid lebih kuat lagi. Benar-benar mandinya benar-benar. Ya, demikian menurut beliau. Ini kesimpulannya tidak wajib memang untuk melepas. Tetapi untuk kemudian air itu mengenai kulit kepala dari perempuan ketika junub ataupun haid adalah wajib. Ya, walaupun tidak dilepas tidak mengapa. Kalau ingin aman, kalau menurut Syekh bin Baz mendapat jumhur, yaitu apa? Untuk semua dari rambut dia itu terkena air. Walaupun seperti saya boleh berpendapat ulama yaitu apa? Tidak wajib semua dari rambut perempuan itu terkena air. Wallahu a'lam demikian. Ya, sampai di sini sudah